wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu? Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 4.30 WIB, tokoh-tokoh dari golongan tua maupun muda sibuk mempersiapkan hal-hal yang menyangkut dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Mereka juga memberitahukan pada rakyat bahwa saat proklamasi telah agar masyarakat ikut menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Kebangsaan Timur nomor 36 Jakarta. Esok harinya, sejak pagi masyarakat sudah berkumpul di lapangan Ikada. Mereka datang ke lapangan Ikada karena informasi yang mereka terima dari mulut ke mulut. Mereka mengira proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Pihak Jepang juga telah mengirim isu akan adanya kegiatan di lapangan Ikada. Karenanya sejak pagi hari lapangan Ikada terjaga ketat pasukan Jepang dengan senjata lengkap. Dalam hal itu, Suryo selaku pemimpin barisan kelompok mengatakan pada para kapal Dr. Muardi. Mas Murwadi, saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting pada Anda perihal situasi di lapangan Ikada. Memang situasi apa yang sedang terjadi? Saya tadi melihat pasukan Jepang dengan persenjataan lengkap di lapangan Ikada. Bukankah pelaksanaan proklamasi akan diadakan di sana? Tenang saja, pelaksanaan proklamasi tidak dilakukan di lapangan Ikada, melainkan di kediaman Bung Karno. Sebaiknya kamu beritahu yang lain. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Mas Murwadi. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Di kediaman yang Soekarno, sejumlah pemuda telah memadati halaman rumah untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya upacara proklamasi. Dr. Muardi meminta Latif dan Daningrat untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Latif, tolong jaga tempat ini agar pelaksanaan proklamasi berjalan lancar. Baik Mas Wadi, saya akan menjaga melaksanakan amanah dari Anda ini sebaik-baiknya. Saya percayakan pada Anda. Selamat. Arifin, untuk menjaga-jaga jika terjadi kekacauan dan dibuat cepat, Anda selaku pimpinan pasukan harus bersiap sedia di dekat pesawat level di rumah Soekarno. Sewaktu-waktu pasukan ini bisa dihubungi lewat pesawat level. Baik, Latif, saya akan mengerjakan tugas ini. Sementara itu, persiapan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Suryo Lopo setelah mendapat perintah dari Wakil Wali Kota Jakarta Suryo. Mr. Wilopo, saya ingin memberikan Anda suatu tugas yang sangat penting pada Anda. Tugas apa yang ingin Anda berikan pada saya, Mas Suwiryo? Saya ingin agar Anda mempersiapkan segala persiapan untuk pembacaan teks proklamasi. Baik, akan saya laksanakan tugas ini. Setelah itu, Mr. Wilopo pergi ke tempat pemilik toko radio Satria di sisi Salemba Tengah 24 Gunawan, saya kemari hendak meminjam mikrofon dan pengarah suara milikmu untuk membacaan teks proklamasi kemerdekaan. Itu pun kalau Anda tidak Oke, saja. Keberatan pembacaan teks proklamasi, kenapa tidak? Silahkan Anda membawa mikrofon dan pengarah suara milik kalian. Saya juga akan mengirimkan salah seorang teknisi untuk membantu. Terima kasih banyak kawan. Anda sangat membantu. Kalau begitu saya permisi. Ya, silahkan.
Sementara itu, Sudiro meminta Suhud, salah seorang tokoh pemuda, untuk menyiapkan sarung tiang bendera. Suhud, tolong kau siapkan satu tiang bendera untuk upacara proklamasi kemerdekaan. Baik Pak Sudiro, saya akan segera menyiapkan tiang bendera yang Anda minta. Maka Suhud segera mengambil sebatang bambu. Ia membersihkan dan melubangi bambu itu. Ia tidak ingat kalau di depan rumah ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Menjelang pukul 10 WIB, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak Dr. Muadi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Kenapa pembacaan proklamasi belum dibacakan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Karena Hatta belum datang, pembacaan proklamasi akan dibacakan kalau Hatta sudah datang. Saya tidak bisa membacakan proklamasi kalau Hatta tidak mendampingi saya. Tapi orang-orang sudah tidak sabar lagi. Saya tidak bisa membacakan proklamasi kalau Mas Muardi tidak mau menunggu. Saya akan membaca proklamasi itu sendiri. Tapi Saat terjadi perdebatan sedikit, Muhammad Hatta datang dengan berpakaian putih hitam. Hatta datang di sini sebelum acara dimulai. Bung Hatta langsung menuju Soekarno di kamarnya. Hatta, akhirnya kau datang juga. Maaf membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Ya sudah, kalau begitu ayo kita membacakan teks proklamasinya. Mari. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang datar. Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan sebelum pembacaan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita mengusung tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuat saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita dan negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Acara dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih. Soekarno Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi Duka. Jarak antara kedua tokoh itu dengan tiang bendera sekitar 2 meter. Suhud segera mengambil bendera merah putih di atas baki yang sudah disediakan. Ia mengikat bendera tersebut ke tali tiang bendera dengan bantuan Latif Hendraningrat. Secara perlahan-lahan mereka menaikkan bendera merah putih. Secara spontan hadirin mengiringi kenaikan bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Hadirin kemudian mendengarkan pidato dari Wakil Wali Kota Jakarta Suryo dan Dr. Muardi.
singkat yang berlangsung selama sekitar 1 jam. Wabarakatuh.